Israel. Negara yang dibenci banyak negara ini dikenal dengan pendekatan inovatifnya terhadap hampir semua hal yang dilakukannya. Dan ini terutama berlaku untuk air, karena geografi negara tersebut tidak memberikan banyak pilihan. Jaringan pasokan air terdiri dari pipa, saluran, terowongan, dan waduk sepanjang bermil-mil, bersama dengan stasiun yang menangani pemurnian air. Israel memiliki semua ini karena tidak ada cara lain untuk mengelolanya. Dan meskipun air adalah sumber daya yang sangat berharga, Israel terus-menerus membuang sejumlah besar air ke gurun. Tentu saja negara ini tidak berencana untuk menciptakan krisis kemanusiaan dengan membuang air berharga tanpa alasan. Ada banyak hal yang lebih menarik daripada itu. Mari kita coba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ini adalah gurun Negev Israel. Kondisi di sana cukup mirip dengan gurun keras lainnya di seluruh dunia. Suhu maksimum harian rata-rata sepanjang tahun bervariasi dari 88 derajat Fahrenheit hingga 77 derajat Fahrenheit tergantung pada bagian gurun. Suhu minimum harian rata-rata berkisar dari 66 derajat Fahrenheit hingga 57 derajat Fahrenheit. Namun, pada waktu-waktu tertentu di Negev, suhu menjadi sangat panas sehingga hampir tidak tertahankan untuk berada di sana. Pada bulan-bulan musim panas, suhu dapat mencapai hampir 122 derajat Fahrenheit. Bagaimana dengan curah hujan? Nah, ini adalah gurun pada umumnya, jadi praktis tidak ada hujan di bagian selatan gurun Negev. Situasinya sangat suram di musim panas, biasanya tidak ada curah hujan sama sekali, dan selama sisa tahun, totalnya tidak melebihi 2 inci rata-rata, hanya sekitar 0,9 inci hujan yang turun setiap tahun. Di bagian utara keadaannya sedikit lebih baik di musim panas. Tidak ada hujan sama sekali, tetapi di waktu lain dalam setahun, curah hujan dapat mencapai 1,6 hingga 2 inci, yang sangat tinggi untuk wilayah ini. Rata-rata tahunan di bagian Negev ini lebih dari 8 inci. Sebagai perbandingan, gurun Sahara menerima sekitar 4 inci hujan per tahun, jadi Negev Utara agak beruntung. Sedangkan untuk medan gurun, sebagian besar berupa bukit pasir, seberapa dari antaranya dapat mencapai ketinggian hingga 100 kaki bersama dengan pegunungan berbatu dan berdebu serta kawah yang dalam. Ada juga vegetasi yang jarang, mencoba untuk sedikit lebih beragam dengan semak-semak kecil dan pohon-pohon pendek sesekali. Tahukah Anda apa hal terburuk tentang gurun Negev bagi Israel? Jadi, mari kita lihat. Luas total negara ini hanya sekitar 8.100 mil persegi, itu sangat kecil. Lebih spesifiknya, Israel berada di peringkat ke-148 dalam hal luas daratan di dunia, sementara gurun Negev meliputi area seluas 5.000 mil persegi. Itu berarti area berpasir dan berbatu dengan vegetasi terbatas ini mencakup lebih dari setengah total luas daratan negara. Dalam situasi ini, Israel jelas perlu menemukan cara untuk memanfaatkan lahan yang dalam keadaan normal tidak akan berguna untuk apapun. David Ben-Gurion, tokoh yang sangat penting dalam sejarah Israel, terus mengatakan bahwa Negev perlu dikembangkan. Dia tidak sempat menyaksikan perubahan radikal tersebut, tetapi akhirnya gurun itu mulai benar-benar berubah. Ini tidak akan mungkin terjadi jika negara itu tidak mulai memasok daerah gurun dengan sejumlah besar air. Secara khusus, Israel mulai menyediakan air untuk Negev melalui sistem pasokan air nasional mereka. Tugas utama proyek yang selesai pada tahun 1964 adalah memompa air dari waduk terpenting Israel, Danau Galilea, ke pusat negara yang padat penduduk dan wilayah selatan yang kering. Untuk itu, sebuah sistem dibuat dengan panjang total sekitar 80 mil, terdiri dari pipa-pipa raksasa, saluran terbuka, terowongan, waduk, dan stasiun pompa besar yang mampu memompa hingga 19 juta galon setiap jam atau 4,49 juta galon air per hari. Pada awalnya, mungkin tampak seolah-olah sistem ini tidak benar-benar memasok air ke Negev. Pipa hanya melewati bagian barat gurun, namun itu hanya pipa utama. Ada banyak cabang sekunder yang menjangkau lebih jauh ke gurun, mencapai tempat seperti Be'er Sheva, sebuah kota dengan lebih dari 200.000 penduduk. Ngomong-ngomong, ini adalah salah satu dari 10 kota terpadat di negara itu. Ya, ratusan ribu orang tinggal di kota gurun Israel.
Ini adalah indikator yang bagus tentang seberapa baik sistem pasokan air dikembangkan dan bagaimana hal itu membantu melupakan bahwa rumah itu berada di suatu tempat di antara bukit pasir gurun, di mana hanya beberapa onta dan pengembara yang dapat bertahan hidup. Beginilah cara air dipasok ke gurun, sampai waduk air tawar Laut Galilea dilanda kekeringan. Tingkat sumber daya air tawar terus dipantau, dan solusinya adalah mengandalkan rencana desalinasi. Anda dapat melihatnya di sini. Pada peta, bersama dengan sistem air nasional, kapasitasnya dimulai dari 23 miliar galon air hasil desalinasi dan mencapai 39 miliar galon di stasiun tercanggih yang disebut SOREK. Akibatnya, Israel menghubungkan setiap stasiun ke sistem air utama melalui infrastruktur senilai $250 juta. Danau Galilea mulai terisi kembali dengan air dari Laut Mediterania ketika wilayah selatan yang kering, yaitu Gurun Negev, mulai terisi dengan ratusan juta galon air yang sebelumnya sama sekali tidak dapat digunakan. Berbicara sistem pasokan air utama Israel bukan hanya bagian dari infrastruktur dalam skala besar, tetapi juga solusi yang efektif. Kehilangan air hanya 3%. Sebagai perbandingan, di Inggris angka ini mencapai 20%, di Bulgaria 50%, dan di Rumania 70%. Jadi praktis setiap galon air dari Laut Mediterania yang didesalinasi digunakan secara maksimal. Negev juga mendapatkan airnya dari bawah tanah, khususnya dari akuifer pegunungan. Hasil aman, artinya jumlah air yang dapat diambil tanpa membahayakan, adalah sekitar 95 miliar galon per tahun. Namun secara keseluruhan, Israel tidak memiliki banyak sumber daya air dan bahkan lebih sedikit lagi. Itulah sebabnya pada tahun 2023, 2 kali lipat lebih banyak air dipompa keluar dari akuifer, sekitar 158 miliar galon air. Singkatnya, memompa banyak air keluar dari akuifer umumnya sangat beresiko, karena akuifer tidak memiliki cukup waktu untuk terisi kembali dan dapat benar-benar habis, terutama di iklim Israel. Tetapi ada masalah lain dengan sumber air bawah tanah. Tepat di bawahnya terdapat badan air asin yang dapat mencemari air tawar di akuifer. Karena itu, negara dan Gurun Negev akan semakin fokus pada desalinasi berteknologi tinggi daripada memompa air. Ini akan membantu meningkatkan keamanan sumber air bawah tanah. Dan sumber air terakhir yang memasok Israel di Gurun Negev sudah berupa air limbah. Mulai tahun 2000-an, negara ini telah menginvestasikan lebih dari $750 juta di bidang ini, menciptakan 67 pabrik pengolahan besar, 10 diantaranya mendaur ulang lebih dari 56% air limbah negara. Bayangkan saja, 87% dari semua air yang dibuang warga Israel ke sana. Sistem saluran pembuangan kemudian diubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali. Itu cukup mengesankan dibandingkan dengan misalnya AS. Angka ini bahkan tidak mencapai 10%. Sistem reklamasi utama di Israel adalah Shabdan yang terletak di daerah Tel Aviv. Sistem ini mengolah sekitar 97 juta galon air limbah per hari, sebagian diantaranya kemudian mengalir ke Negev. Air yang telah diolah dipompa melalui pipa untuk mengairi 60% area hijau di wilayah gurun yang keras ini. Dan disinilah kita akhirnya sampai pada apa yang sebagian berhasil dilakukan Israel untuk mengubah wilayah selatannya yang kering. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa air tanah dan air limbah yang telah didesalinasi memainkan peran utama dalam menciptakan hutan. Ya, Anda membaca dengan benar. Sebagian gurun kering Israel diubah menjadi ruang hijau tempat pohon-pohon tumbuh. Ini adalah hutan Yatir yang terletak di bagian utara Gurun Negev dan meliputi area seluas 11 mil persegi. Ini sebenarnya sebuah rekor, hutan terbesar yang pernah ditanam di Israel. Jumlah total pohon yang ditanam Israel di daerah ini mencapai angka luar biasa, 4 juta. Dahulu, tempat ini hanya akan ditumbuhi semak-semak rendah seperti sage Yerusalem dan rumput roti berbulu, tetapi sekarang telah menjadi hutan yang 90% terdiri dari pinus Aleppo. Namun, sebenarnya penanaman pinus dan pohon-pohon lain di sini bukan hanya untuk keindahan atau untuk membuat orang merasa bingung seperti hutan konifer di tepi gurun. Pohon Yatir ditanam untuk tujuan yang jauh lebih besar dan penting, yaitu untuk menghentikan penyebaran gurun, dan itu berhasil.
Pohon itu ditanam 60 tahun yang lalu dan masih ada di sini, hijau segar dan menghentikan penyebaran pasir gurun Negev lebih jauh. Selain itu, hutan ini secara harfiah merupakan tembok yang tidak dapat ditembus untuk karbon di udara. Artinya, pohon-pohon bertindak sebagai semacam perangkap. Selama lebih dari 15 tahun, penelitian telah dilakukan di sini yang menunjukkan bahwa yatir menyerap sejumlah besar karbon yang dibenci secara universal, sama banyaknya dengan hutan di daerah yang lebih basah. Disinilah jasa mereka belum berakhir, karena yatir adalah alasan mengapa curah hujan lokal yang jarang menguap lebih sedikit. Pohon-pohon menghalangi sinar matahari sehingga sinarnya tidak mencapai air. Tentu saja, orang-orang di Israel yang maju tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan hutan ini untuk penelitian juga misalnya. Yatir adalah bagian dari proyek NASA FluxNet, sebuah jaringan global meteorologi mikro yang digunakan untuk mengukur pertukaran karbon dioksida, uap air, dan energi antara ekosistem darat dan atmosfer. Institut Arafa untuk Studi Lingkungan juga beroperasi di sini, berfokus pada tanaman seperti kurma dan anggur yang ditanam di sekitar hutan yatir. Studi ini merupakan bagian dari proyek untuk memperkenalkan tanaman baru ke daerah kering dan asin. Namun, tentu saja ada beberapa masalah. Misalnya, jika hutan telah tumbuh di sini selama 60 tahun, bukan berarti hutan tersebut sepenuhnya bebas dari kerugian. Para ilmuwan menemukan bahwa 5–10% hutan mengering dan mati akibat serangkaian kekeringan ekstrim selama dekade terakhir. Selain itu, hutan tidak pulih karena masalah iklim yang berkelanjutan serta penggembalaan domba dan kambing yang selalu ingin memakan anakan pinus muda. Masalah lain didasarkan pada kebenaran sederhana, pohon, sebaik apapun, tidak selalu merupakan hal yang baik. Daerah tempat yatir ditanam tidak pernah menjadi hutan, sehingga spesies lokal beradaptasi dengan semak-semak. Mereka membutuhkan lanskap terbuka untuk mengejar mangsa mereka, ditambah dengan mesin berat. Herbisida yang digunakan saat menanam pohon mungkin bukan kabar baik bagi tanah kering yang rapuh, karena lapisan tanahnya hancur dan ada tumbuhan kecil seperti jamur yang menjadi makanan serangga, reptil, dan burung. Jadi, Anda mengerti maksudnya, semuanya memiliki sisi negatifnya. Alasan apalagi yang dimiliki Negev untuk dibanggakan? Misalnya, pertaniannya berkembang sangat baik. Bahkan, pertanian cukup maju di seluruh Israel. Israel adalah salah satu produsen susu sapi paling efisien, 3.430 galon per sapi dibandingkan dengan 2.640 galon di Amerika Utara dan 1.580 galon di Eropa. Hasil panen tomat di Israel adalah 300 ton per 2,4 hektar dibandingkan dengan rata-rata global 50 ton per 2,4 hektar. Negara ini juga menghasilkan 262 ton jeruk per 2,4 hektar dibandingkan dengan 243 ton di Amerika Utara dan 21 ton di Eropa. Di Negev, para petani juga menanam bunga matahari, gandum, melon, buncis, delima, almond, dan zaitun. Baiklah, jika itu tidak mengejutkan Anda, mereka bahkan berhasil menanam kapas di gurun. Salah satu tanaman yang paling membutuhkan air adalah bunga matahari. Bahkan ada beberapa angka yang diberikan oleh petani Sabar Kei. Pada tahun-tahun yang baik, mereka berhasil memanen 3,5 ton bunga matahari, 7 ton gandum, dan 6,5 ton kapas. Kedengarannya tidak banyak, tetapi kita berbicara tentang hasil panen per 2,4 hektar, jadi angka-angka ini sebenarnya cukup bagus. Berikut adalah total nilai produksi buah di berbagai negara. Ini seperti PDB, tetapi hanya untuk pertanian. Israel berada di urutan pertama, diikuti oleh Pakistan, Portugal, dan Selandia Baru. Ini terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara ini memiliki luas lahan yang jauh lebih besar daripada Israel. Semua negara lain dalam daftar juga lebih besar, tetapi total luas lahan adalah satu hal. Israel adalah negara di mana lebih dari setengah wilayahnya ditutupi oleh gurun Negev yang kering dan keras. Namun gurun selatan inilah yang menyumbang 40% dari seluruh pertanian negara tersebut. Bagaimana orang Israel bisa melakukannya? Sekarang Anda pasti sudah tahu bahwa negara ini memiliki sistem air yang canggih yang mengirimkan air hasil desalinasi dari Laut Mediterania ke Negev. Mereka juga menggunakan air tanah untuk pertanian. Dan jangan lupa tentang air limbah. Air tersebut diubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan di lahan pertanian sehingga dikirim ke para petani.
Namun jika air hanya diambil dan dituangkan ke gurun yang kering, konsumsinya akan sangat besar. Tidak ada sistem, bahkan Israel sekalipun, yang mampu menangani tugas tersebut. Inovasi dan pertanian membantu menghemat air. Yang terpenting tentu saja adalah irigasi tetes, yang mulai banyak digunakan di Israel sejak tahun 1950-an berkat salah satu pendiri Mekorat, organisasi air utama negara tersebut. Apa ide di balik metode ini? Dalam hal ini, bukan hanya tentang membanjiri semua lahan dengan air, tetapi cairan disuplai langsung ke zona akar tanaman dalam porsi kecil dengan pengatur berupa dispenser tetes. Irigasi jenis ini membawa banyak manfaat, seperti penggunaan air yang lebih rendah, pengurangan erosi, pertumbuhan gulma, dan banyak lagi. Tentu saja ada satu kelemahan, yaitu biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode irigasi tradisional. Namun, dalam kasus pertanian di Negev, kekurangan ini bukanlah masalah besar. Setidaknya karena berkat irigasi tetes, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan menghasilkan uang dari ekspor. Dan paling tidak juga melibatkan budidaya ikan yang sama-sama menghasilkan uang dan memberi makan penduduk. Ya, mereka benar-benar membudidayakan ikan di gurun. Beberapa dekade lalu, para ilmuwan menemukan bahwa di tempat-tempat tertentu di bawah tanah gurun, 50 hingga 100 kaki di bawah permukaan, terdapat air dengan suhu 104 derajat Fahrenheit dan kandungan garam rendah. Ribuan tahun yang lalu, gurun jauh lebih basah. Hujan turun dari langit dan air meresap ke dalam tanah, berkumpul dan menghangatkan diri. Kemudian, para ilmuwan menunjukkan bahwa air ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk spesies seperti nila, ikan brim, ikan baramundi, ikan lele, gupi, ikan badut, dan banyak lagi. Ikan tidak hanya dibudidayakan untuk makanan, tetapi juga dilepaskan ke air di mana ia melepaskan metabolit yang sangat bergizi bagi tanaman. Air yang diperkaya kemudian dapat digunakan untuk menanam tanaman. Sepanjang hidupnya, tanaman menyerap metabolit melalui akarnya, pada dasarnya membersihkan air dan mengembalikannya ke hampir keadaan asalnya. Singkatnya, sistem siklus tertutup. Sebuah peternakan ikan komersial di gurun Negev dengan kapasitas produksi 2.000 ton baramundi per tahun terletak di lahan seluas 86 hektar di atas sumber air panas bumi dengan suhu 98 derajat Fahrenheit. Air dipompa ke dalam sistem internal kemudian digunakan untuk membudidayakan baramundi dan sejumlah kecil air. Air tersebut dibuang di luar lokasi sehingga mulai berperan dalam pertanian dengan bantuan sistem khusus. Air tersebut digunakan kembali untuk irigasi kebun zaitun di dekatnya. Sekarang mari kita ingat kembali David Ben-Gurion. Ia berharap bahwa bagian gurun rendah negara itu pada akhirnya akan membantu wilayah utara dalam hal desalinasi dan energi terbarukan. Untuk desalinasi, wilayah selatan benar-benar berkontribusi karena mereka telah mempelajari bagaimana air tersebut dapat digunakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Selain itu, Ben-Gurion mungkin tidak menduga bahwa teknologi Israel akan digunakan oleh seluruh dunia. Tetapi bagaimana dengan energi? Gurun Negev membantu di sini karena menerima banyak sinar matahari dan memiliki lahan yang luas yang sempurna untuk menerapkan proyek-proyek yang berkaitan dengan energi surya. Dan berikut ini adalah salah satu contoh utamanya, pembangkit listrik Ashalim yang terletak di selatan kota terpadat di Gurun Negev, Ber atau Cheva. Pembangkit ini terdiri dari 3 bagian, masing-masing dengan teknologi yang berbeda. Yang pertama adalah pembangkit palung parabola dengan kapasitas 121 MW. Terdapat banyak reflektor di sini yang memusatkan sinar matahari ke pipa dengan cairan transfer panas. Energi termal dalam sistem ini dapat disimpan hingga 4,5 jam. Di lokasi kedua terdapat 50.600 objek heliostat. Ini memfokuskan sinar matahari pada menara pengumpul. Masing-masing secara otomatis menyesuaikan posisi matahari untuk memantulkan jumlah sinar matahari yang optimal. Itulah sebabnya outputnya mencapai 320 gigawatt jam energi per tahun. Dan sekarang saatnya untuk rekor. Hingga baru-baru ini, menara setinggi 853 kaki ini adalah yang tertinggi di dunia dari jenisnya. Meskipun ini mungkin tidak terlalu penting bagi mereka yang tinggal di dekatnya dan para petani yang bekerja di ladang untuk mereka, ada fakta yang jauh lebih penting. Stasiun ini menghasilkan 320 gigawatt jam energi setiap tahun, cukup untuk memberi daya pada 120.000 rumah dan menyediakan banyak energi untuk kebutuhan pertanian.
Lokasi ketiga adalah stasiun fotovoltaik yang sebenarnya tidak terlalu menonjol dalam hal angka dibandingkan dengan rekan-rekannya dengan kapasitas hanya 30 megawatt. Namun ini berfungsi sebagai sumber energi tambahan baik untuk penduduk maupun untuk penghijauan Gurun Negev. Ya, dan Guan agak melihat ke masa depan ketika dia mengatakan Negev akan menjadi ujian potensi kreatif dan energi inovatif Israel. Dia tidak tahu seberapa baik Israel akan melakukan tes itu, tapi sekarang kita bisa mengatakan dengan pasti negara ini menanganinya dengan baik.